Selamat hari lebaran, minal aidin wal faidin. Mari bersalam-salaman, mari bermaaf-maafan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah masuk ke lebaran ya. So, dari aku aku ingin ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan jadi pribadi yang lebih berkembang di tahun-tahun setelahnya. Maksudnya di bulan-bulan setelah Ramadan tahun ini dan seterusnya. So, aku juga minta maaf ya kalau misalnya kemarin itu mungkin ada salah kata pengucapan atau penyelipan informasi selama aku nge-podcast di 2 episode perdana kemarin. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, gak apa-apa kok, beri komentar aja. Karena kan ini emang platform belajar. Jadi aku pun nerima masukan dari kalian. Dan jika ingin lebih dekat dengan aku, di deskripsi aku kasih link email aku. Kalau misalnya kalian mau ngasih saran, mau ngasih masukan tentang topik-topik yang mau dibahas di podcast ini dan kita jadikan bahan belajar bersama, boleh banget. Karena aku welcome, apalagi demi kebaikan bersama kan, apalagi juga buat belajar self-improving. Oke, setelah 2 kali episode kita ngebahas tentang gaslighting. Lalu gimana nih? Apakah di episode ini kita juga bakal bahas? Jawabannya adalah iya. Apalagi udah jelas banget ya di judul podcast ketiga ini masih ada unsur gaslighting. Tapi kali ini aku ingin lebih fokus sama si korban dari pelaku gaslighting ini. Sudah sedikit kusinggung sebenarnya di episode pertama, tapi kali ini sedikit agak beda. Dan bedanya di mana? Yuk rilekskan badan, siapkan kopi, teh atau apapun, termasuk kue lebaran mungkin, earphone kalian, dan so let's we start now. Kita udah sama-sama belajar mulai dari asal-usulnya, ciri-cirinya, hingga penyebab utama dari pelaku gaslighting ini. Termasuk aku udah pernah banget nyinggung juga ciri-ciri korban gaslighting di episode pertama. Secara garis besar memang udah aku bahas, tetapi aku pengen banget perjelas di episode ini. Di sisi lain, aku juga ingin ngebahas how to survive as a gaslighting victim. Lebih tepatnya tuh gimana sih cara-cara apa aja yang bisa kita lakukan ketika memang udah jadi korban gaslighting, terus menghadapi si pelaku, survive, move on, dan sembuh. Mungkin agak sensitif ya karena aku bilang kata-kata sembuh di sini. Kenapa aku bilang kata-kata itu? Karena emang kesannya kayak sakit gitu. Dan korban gaslighting ini memang tahap paling parahnya ya aku kerja di sini apa nanti ya nanti aja deh kayaknya. Makanya stay tune terus sampai habis dengerin biar jelas, oke? Sekali lagi aku bakal ngerinci tentang ciri-ciri korban gaslighting atau tanda-tandanya lah. Dan jika kamu ngalamin semua ciri-ciri ini atau paling enggak 85%, berarti kamu dipastikan sebagai korban gaslighting. Itu dari aku karena emang ciri-ciri ini aku dapetin, aku rangkum dari artikel-artikel mental healthy, juga kesehatan jiwa, dan beberapa maksudnya bacaan dari psikologi juga. Satu, para korban gaslighting ini sering kali minta maaf. Jadi dia tuh sering apa-apa minta maaf, dikit-dikit minta maaf, padahal nggak tahu salahnya itu di mana. Bahkan ngerasa secara logika mungkin sebenarnya itu nggak ada masalah gitu. Kemudian yang kedua, kamu bakal ngerasa kamu bukan seperti kamu yang dulu lagi. Jadi kayak orang kehilangan jati diri. Kayaknya aku dulu nggak pernah ngomong kayak gini, aku nggak pernah melakukan hal kayak gini, aku nggak pernah kasar sama orang, aku nggak pernah menjauh dari keluargaku, aku nggak pernah ngebohongin keluargaku. Nah, kamu akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian kamu bakal ngerasa jauh dari keluarga, teman, dan orang-orang terdekat. Karena emang tujuan gaslighter itu adalah mengisolasi kamu, biar kamu tuh cuma fokus sama dia, dan dia sendiri juga biar mudah ngejalanin aksi-aksinya.
Yang keempat, setiap hari kamu akan semakin sulit memutuskan sesuatu. Ya, karena oleh gaslighter, kamu akan dibuat bingung antara mana realita dan mana kebohongan. Termasuk, kamu juga bakal ngerasa bahwa semua yang kamu lakukan itu salah. Karena ya gimana ya, seorang gaslighter as always bakal nyalahin kamu di setiap kondisi, di setiap apa ya, kalau ada momen-momen misalnya kayak dia tahu oh ini kelemahan kamu gitu. Jadi dia tuh bakal ngemanfaatin itu untuk semakin mojokin kamu. Entah itu dengan perkataan-perkataan abusif seperti kamu ini berlebihan gitu. Gitu aja kok dipikirin sih. Udah jelas-jelas kamu bodoh emang, kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kata-katanya tuh emang nyudutin kamu banget. Terus sering bertanya-tanya apakah kamu ini oversensitif atau enggak. Kamu coba refleksi diri, apakah kamu akhir-akhir ini mungkin sering mempertanyakan, apa aku terlalu sensitif ya, apa aku diginiin ya, kok rasanya nggak enak, kayak gitu-gitu. Ya mungkin masuk di tanda nomor 6 ini. Kemudian yang nomor 7, kecemasan akan lebih sering muncul dan rasa percaya dirimu akan turun. Tujuan gaslighter itu kan emang menyudutkan kamu, mengontrol pikiran kamu. Jadi kamu emang dibuat bingung antara realita dan kebohongan, sehingga kamu akan sering lebih cemas. Kebalik, lebih sering cemas dan juga rasa percaya dirimu itu akan turun. Ya jelas banget kalau rasa percaya diri turun ya, karena emang diobrak-abrik, diombang-ambingkan, gimana mau nggak turun. Terus sering merasa putus asa dan tidak menikmati hari-harimu seperti biasanya. Ya gimana nggak putus asa, tiap kali dicekokin pernyataan salah mulu. Apa-apa salah, komentar dikit, enggak, itu kamu salah, bukan kayak gitu harusnya persepsinya, bukan kayak gitu harusnya pemikirannya, gak berlaku itu untuk masalah kayak gini, kamu aja berlebihan. Kata-kata itu yang akan sering muncul di mulut gaslighter. Kemudian nomor 9-nya, kamu akan sering mikir kesalahan atau permasalahan yang terjadi antara kamu dan dia adalah kesalahan kamu. Kalau misalnya ada problematika antara kamu sama doi itu, atau sama doi ini dalam artian dia pacar kamu, atau mungkin teman kamu, atau mungkin keluarga kamu, dan jika kamu merasakan hal ini, ya emang kamu korban. Jelas perasaan ini tuh akan muncul karena kita tahu banget sebagai seorang gaslighter, dia akan selalu bermain layaknya korban. So playing as a victim. Itu. Yang ke-10, kamu bakal sering mempertanyakan apakah perkataan dan tindakan kamu sesuai dengan apa yang dia mau. Kan kamu tadi diisolasi ya dari keluarga kamu, dijauhkan dari keluarga kamu, teman-teman kamu, orang-orang terdekat kamu. Dan kamu tuh dibuat fokus emang cuma buat si gaslighter ini. Sehingga kamu tuh kayak seakan-akan menuruti gitu loh, menuruti kemauan si gaslighter. Dan apakah maksudnya gini, apakah kamu melakukan ini sudah sesuai standar dengan keinginan si gaslighter? Kalau misalnya mungkin enggak atau gimana, kamu akan mempertanyakan, aduh nanti gimana ya kalau dia marah, aduh gimana nanti ya kalau ternyata nggak sesuai sama dia gitu. Kamu bakal beberapa kali mikir kayak gitu. Akhirnya sering ngerasa bener gak sih aku kayak gini, nah kayak gitu. Padahal kamu tuh udah punya prinsip yang bener, kamu udah punya intuisi yang bener, tapi kamu bakal selalu mempertanyakan hal kayak begini. Yang ke-11, kamu bakal ngerasa ada sesuatu yang salah, tapi kamu gak bisa mengidentifikasi kesalahan tersebut. Seorang korban gaslighting itu kayak ngerasa kan tadi dia sering minta maaf tuh. Karena perasaan minta maaf itu keluar didasari dengan ngerasa bahwa iya oke lah aku yang salah, oke lah ini semua salahku, kayak begitu. Dan itu emang tujuan dari gaslighter, membuat kamu, menyudutkan kamu, memojokkan kamu biar kamu ngerasa salah terus. Akhirnya kamu minta maaf, terus akhirnya keluarlah segi itu apa tuh namanya, kelemahan kamu, dan ini dijadikan bumerang bagi para gaslighter untuk melancarkan aksinya. Gimana? Jadi udah ada 11 tanda-tandanya. Apakah kamu merasakan? Atau mungkin ada orang di sekitar kamu yang merasakan? Aku gak ngerti. Yang jelas coba refleksi ulang. Kalau masih penasaran, kalian bisa nge-forward lagi
beberapa tanda-tanda yang udah aku jelaskan sebelumnya. Oke? Dan ini emang bener-bener kompleks daripada penjelasan yang aku jelasin di episode pertama. Dan dari sini aku benar-benar mengiyakan jika para psikolog, psikiater yang mereka berpendapat di artikel-artikel kesehatan dan apapun itu yang mengatakan bahwa para korban ini bakal depresi, trauma, stres, sampai stres burnout, stres burnout ya maksudnya. Belibet banget ngomong stres burnout, ya Allah. Wajar. Ya emang gimana? Siapa juga gitu loh yang mau dan bakal kuat sama prinsip hidup yang kayak gitu. Cara pandang yang dikoyak, abis itu persepsi yang udah dibangun dengan baik, ternyata dicekokin dengan kalimat-kalimat abusive, dengan sudut pandang abusive. Akhirnya tuh kayak keluar persepsi bullshit dan kamunya kurang percaya diri, keluar dari prinsip. Aduh, dan itu amazing banget. So itu jelas banget bikin kamu stres, trauma, depresi dan lain-lain. Dan itu ya emang cuma trik bodongnya si setan gaslighter ini demi memanfaatkan kamu biar dia bisa mengeluarkan atau melancarkan aksi-aksinya. Exhale, inhale. Oh my god. Sorry banget karena emang terbawa ke suasana ya, jadi agak-agak kayak emosi gregetan dan oh my god, pusing lah intinya. So dari sini kalau udah tahu tanda-tanda kayak begini, gimana sih caranya kita menghadapi orang-orang gaslighter ini jika posisi kamu itu emang korban? Oke, aku mau kasih tahu kalian jika emang merasakan, pertama akui aja, gak apa-apa kok. Karena dengan kamu mengakui hal ini dan mengakui bahwa kamu korban, itu udah langkah awal, titik terang dan titik balik kamu biar kamu lepas dari lingkaran setan gaslighting dan kamu bisa kembali menjadi dirimu sendiri. Jadi aku balik lagi ya ke tips-tips atau gimana sih caranya ngehadapin orang-orang gaslighter ini atau setan gaslighter. Sorry kalau mungkin aku bilangnya setan, tapi ya kalian ngerti sendiri lah, bisa ngerasain harusnya. Semengerikan apa yang dia lakukan sampai buat si korban ini benar-benar hancur mentalnya, sampai depresi, sampai stress burnout dan segala macamnya, sampai setiap hari tuh ngejalanin hari-hari nggak happy man. Ya karena emang tekanan dan ya begitulah. Di sini aku mau ngebagi beberapa tips kalau misalnya kalian menghadapi orang-orang gaslighter ini. Kalau misalnya posisi kalian korban, ya aku saranin bisa kok nerapin tips ini. Kalau misalnya kamu tahu orang di sekitar kamu ada yang menjadi korban, so ajak dia ngobrol, ajak dia bicara tentang tips-tips yang aku kasih di sini. Dan tips-tips ini aku rangkum juga dari artikel lifestyle, especially di mental healthy, yang aku padatkan dan aku rinci dengan bahasa yang lebih ringkas, padat, dan jelas. Yang pertama, siap ya? Tips yang pertama, kalau kamu benar-benar udah fix yakin jika kamu adalah korban, pertama ambil waktumu dulu. Kamu butuh banget buat me time. Karena aku nyaranin banget kamu untuk memikirkan kembali apa aja yang udah terjadi di hubungan kalian. Terpaksa mengingat kembali yang ia katakan itu pasti sakit, tapi gak apa-apa. Kembali mengingat lagi persepsi awal kamu, intuisi diri kamu yang kamu yakini. Jika udah dan kamu udah benar-benar bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah, maka lanjut ke tips kedua. Kan kamu nih berhubungan ya, komunikasi, pacaran dan segala macamnya mungkin. Pasti ada dong bentuk-bentuk bukti, entah itu obrolan yang pernah terjadi di chatting atau mungkin pernah gak sengaja kamu rekam atau apa. So, dokumentasikan segala hal yang pernah ia lakukan padamu. Kamu gak boleh diem. Karena apa? You deserve to be happy. Sekali lagi, you deserve to be happy. Oke? Jadi segala macam bentuk pembicaraan, entah itu rekaman, obrolan, syukur-syukur kalau misalnya emang ada rekaman pembicaraan langsung antara kamu dan dia. Rinci semuanya, kumpulkan buktinya jadi satu, cari tahu lagi, jadi pilih juga mana bukti-bukti yang menunjukkan bahwa emang dia mojokin kamu.
dengan segala macam bentuk perkataan abusif yang selama ini udah ngerenggut jati diri kamu, prinsip hidup kamu, cara pandang kamu. Karena dengan semua bukti ini sudah bisa dipastikan itu udah jadi kumpulan energi kepercayaan diri kamu, dan di sini itu semakin jadi bukti bahwa emang dia yang salah, kamu yang benar. Dan dari pengumpulan itu pun ya udah jelas tahu ya siapa yang berperan sebagai pengontrol di sini. Kemudian lanjut di tips ketiga, kamu bisa meyakinkan diri kamu dengan cara membawa langsung bukti ini ke orang-orang terdekatnya. Kamu pasti ada dong kenalan orang-orang terdekatnya, itu pasti ada. Dan kalau misalnya kamu udah siap dengan buktinya, bawa aja bukti ini ke orang-orang terdekat mereka. Dan tujuannya apa sih? Tujuannya karena ini bentuk real confirm. Jadi bukti kamu akan semakin akurat jika dikonfirmasi dengan orang-orang terdekat mereka. Dan dari situ juga kamu bisa tahu apakah korbannya hanya kamu atau ada yang lain. Jangan-jangan malah lebih. Nah, selepas dari itu semua, tujuan dari tips ketiga ini murni hanya bentuk real confirm. Jika emang terbukti fix 100% akurat, langkah selanjutnya adalah bicaralah pada pihak ketiga. Ini tips keempat. Bicaralah pada pihak ketiga, entah itu keluargamu, temanmu, atau orang terdekat lainnya di sekitarmu. Aku yakin posisi ini sulit, tapi aku yakin juga kamu bisa ngelaksanain ini. Karena emang kamu yang benar, dan kamu yang terpojokkan selama ini. Tujuan mencari dampingan adalah untuk meyakinkan kamu lebih lagi dan kamu bisa perlahan kembali ke persepsi dan intuisi kamu. Ibaratnya perlahan-lahan kamu buka kembali, kamu tarik kembali jadi diri kamu yang sempat dijatuhkan, diremehkan, dan diinjek-injek oleh si gaslighter ini. Tapi jika kamu merasa kamu masih kuat untuk menyelesaikan sendiri, bahkan setelah tahap real confirmnya, ya udah nggak apa-apa, jalanin dulu. Tapi kalau misalnya kamu udah goyah, gak yakin, aku benar-benar saranin untuk minta bantuan pihak ketiga dalam menyelesaikan hal ini. Terakhir, banyak artikel yang udah aku baca, baik itu artikel kesehatan mental, psikologi, yang berpendapat tentang hubungan gaslighting. Secara umum, mereka menganjurkan hubungan ini diakhiri. Ingat, kamu berharga, kamu pantas bahagia, kamu pantas berdiri di kaki dan prinsip hidupmu yang udah kamu bangun sejak lama. So, jika emang dari awal ciri-cirinya udah valid, doi juga menunjukkan ciri-ciri gaslighter, dan kamu juga valid bahwa kamu korban gaslighting di sini, aku benar-benar saranin untuk mengakhiri. Sebelumnya so sorry banget, maaf banget kalau aku bilang kayak begini, tapi hal ini berlaku jika kamu udah ngevalidasi semua ciri-ciri itu yang udah aku ceritakan dari episode 1 sampai episode 3. Jika tidak ada dan kamu rasa ini cuma masalah problem hubungan biasa, ya udah, selesaikan dengan baik dan lanjutkan hubungan kalian. Tapi sekali lagi, aku emang ngasih saran untuk mengakhiri jika emang semua sudah valid ya. Dan kevalidan itu kamu yang bisa ngerasain. Dan kalau kamu rasa sudah menyentuh angka 85-100%, ya kayaknya sih aku emang nyaranin buat mengakhiri gitu. Aku emang gak ada form khusus atau gimana gitu kan. Yang jelas kalian rasakan sendiri. Aku hanya berpesan sekali lagi, kamu layak bahagia, kamu berharga, dan sebuah hubungan sehat itu jika kedua orangnya sama-sama saling tumbuh dan belajar. Kamu gak usah malu atau apapun itu, akui aja kamu korban, tapi setelahnya kamu itu survivor. Kamu seorang survivor dan kamu tuh bisa untuk bangkit, membuka kembali mimpimu yang terbengkalai akibat gaslighter ini, dan kamu berhak untuk mengejar mimpimu lagi gitu loh. Dan paling akhir di sini, jika kamu rasa orang di sekitarmu ada yang jadi korban tapi dia belum merasa, saran aku seperti yang awal tadi, ajak mereka ngobrol, ajak mereka refleksi kembali, sembari kamu coba sedikit membahas tentang apa yang aku ucapin atau apa yang aku omongin dari awal tadi. Dan
pesanku juga adalah support mereka. Sekali lagi dukung mereka. Mereka butuh support. Tapi tetap ingat bahwa keputusan akhir juga di tangan mereka. Hanya saja kamu di sini sudah berkontribusi, setidaknya membuat mereka menyadari bahwa masih banyak orang yang menyayangi mereka dan ada buat mereka, dan yang jelas lebih berharga untuk hidup mereka. 'Cause once again, you deserve to be more happy. Oke, sekian dari aku. Thank you so much. See you on the next episode. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.